Ya, saya bukan dengan semangat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah topik di mana topik ini menyambung dari topik yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita udah mengisi kebun kita pribadi. Nah, sehabis itu dalam aplikasi Petani Sawah Pro ini kita bisa melakukan kegiatan catat panen atau pantau pendapatan kita. Nah, langsung saja ke aplikasi. Ini ada catat panen. Nah, jadi dalam catat panen ini kita langsung klik saja, ya. Kita catat panen baru. Yang bawah ini catat panen baru. Nah, kemarin kita isi itu di kebun A, ya. Nah, ini. Nah, ini udah ada tampilannya, ya. Yang paling atas itu hasil dan upah panen, yang kedua itu ada tanggal panen, ya. Yang terakhir itu bukti penjualan, apakah Anda mempunyai bukti penjualan TBS. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik tanggal panen. Nah, misalnya dari Bapak Ibu semuanya, misalnya panennya di hari Minggu, katakanlah tanggal 8, ya. Habis itu kita klik. Nah, habis itu berapa sih berat total TBS yang Bapak Ibu panen. Nah, misalnya beratnya 1200, berarti 1 ton 2 pikul, ya. Nah, TBS-nya sekarang udah lumayan tinggi, anggap saja kita katakan 3000 di tengkulak, ya. Nah, upah panen berapa? Upah panen misal 500 per kilo. Kalau emang tidak ada, nanti klik aja tidak ada, ya. Kalau ada, tinggal klik aja ada dan isi. Nah, upah langsir berapa? Upah langsir 500 juga misalnya, kan. Nah, habis itu apakah ada biaya lainnya? Nah, misalkan kalau ada silakan tulis, ya. Pilih biaya lainnya, biaya makan, rokok, atau transportasi, bongkar, dan lain sebagainya. Biasanya itu biaya yang dikeluarkan adalah biaya makan dan rokok, ya. Kita pilih satu. Nah, berapa nih? Biasanya anggap saja 50.000. Nah, bukti penjualan TBS apakah ada? Kalau ada, ini tinggal difoto aja, ya. Nah, ini seperti nota, ya. Bapak Ibu semuanya seperti nota. Nah, nota yang betul di sebelah kanan. Kalau ada silakan foto, ya. Tinggal klik ini. Nah, tinggal pilih di galeri atau di kamera, ya. Nah, karena nota kita nggak ada, kita klik tidak ada. Habis itu selanjutnya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, untuk hasil dari panennya itu jual kemana? Ke pengepul, atau ke kelompok tani, atau ke pabrik langsung? Nah, kalau saya itu ke pengepul, ya. Nah, untuk nama dan nomor telepon pembelinya ada. Kalau ada silakan tulis, ya. Nah, kalau ada silakan tulis. Kita contoh nama pengepul, masukkan nomornya, misalnya 87 1929. Misalnya pengepulnya namanya sudah. Nah, ada platnya enggak? Misalnya platnya BH 134 KK misalnya, ya. Kalau tidak ada, ya dikosongkan aja, nggak apa-apa, ya. Nah, itu langsung kita kirim. Nah, ini kita langsung klik, kita lihat pendapatan kita berapa, langsung kita analisa. Nah, kebun kita, kebun A, tanggal 8 Desember itu kita panen. Keuntungan bersih kita dapat 2.350.000, sedangkan total pendapatan kita 3.600.000. Total berat itu 1.200, harga TBS 3.000. Nah, adapun total pengeluaran itu 1.250.000. Adapun rinciannya itu upah panen 600, upah langsir 600, makan dan minum 50.000, ya. Nah, ini update untuk penjualnya, ya.
Nah, itulah teman-teman semua kelebihan dari aplikasi kita. Nah, habis itu kita bisa cek juga nih, kalau banyak kebunnya kita langsung cek di sini ya. Terapkan. Nah, ini kebun kita yang tadi. Nah, ini. Nah, selain itu kita juga dimudahkan dengan adanya grafik pendapatan dan pengeluaran. Nah, karena ini grafiknya belum signifikan, karena kita belum melakukan perawatan, nah nanti akan ada sesi untuk perawatan ya. Nah, habis itu ada analisa pendapatan bersih ya. Nah, rata-rata harga TBS 3.000 per kilo. Nah, modal untuk per kilonya itu adalah Rp1.041 ya. Nah, ini ada analisa juga. Nah, ini ada juga cara pengoptimalan dari kebun kita. Misalnya kebun kita belum standar atau apa. Nah, bisa dilihat dan dibantu oleh agronomis kita ya. Nah, habis itu kita kembali ke kebun A tadi. Nah, ini ada namanya, sebelah kanan ada menu operasional. Nah, operasional ini mencakup dari rata-rata umur tanaman 26 tahun. Nah, produktivitas potensinya itu adalah 2,47 ton hektar per bulan seharusnya yang kita panen. Cuman ya karena tidak stabil, mungkin belum ada pemupukan dan sebagainya. Nah, itulah gunanya kita dalam melakukan pencatatan panen. Nah, dengan adanya pencatatan panen, kita bisa mengambil keputusan yang kita lakukan. Apakah kebun kita perlu dipupuk ataupun dirawat ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan langsung chat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya kali ini agar bisa membantu para petani seluruh Indonesia meningkatkan produktivitas kelapa sawit secara maksimal ya. Mungkin itu saja, tetap semangat ya. Saya tutup dengan semangat pagi.